Iya, jika diizinkan kita ada di bawah, jangan kecil hati atau putus asa, saudara. Ada masa kita mengalami masalah atau persoalan, namun ada juga masa di mana kita mengalami mujizat Tuhan. Ini saudara, ya, saudara Kristus, ada 3 jenis waktu di sini. Yang pertama kronos, artinya waktu biasa yang selalu ada. Kronos, saudara. Ya. Yang kedua, contohnya pagi, siang, malam, hari Senin sampai hari Minggu, bulan Januari sampai Desember. Waktu yang terus berputar atau berjalan waktu terus seperti sekarang ini kan ya, itu waktunya waktu disebut kronos, saudara. Kalau kejadian terjadi sering waktu berjalan disebut kronologi, saudara. Kronologi, waktu kita ada peristiwa kebakaran ataupun peristiwa pembunuhan, ada bilang kan kronologinya gimana gitu kan, itu kronologi, saudara. Yang kedua, aion, waktu yang lama sekali, waktu tanpa batas, saudara. Contohnya waktu dimulai dari penciptaan dan berakhir sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, di mana kita tidak mengetahui kapan itu terjadi. Ini yang ketiga, kairos, sering dengar, saudara ya, kairos, waktunya Tuhan. Waktu yang tepat, waktu yang benar, sering dikatakan sebagai waktunya Tuhan, saudaraku. Momentumnya Tuhan, ketika kita tidak menggunakannya, maka akan hilang, saudara. Saudara Kristen Yesus, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari mengenai waktu ini. Poin pertama, sabar menunggu waktunya Tuhan. Dan sini ya, sabar menunggu waktunya Tuhan. Jangan percepat atau mendahului waktunya Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Pengkhotbah 3 ayat 11a, firman Tuhan katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Ya kan? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia beri kekekalan dalam hati mereka. Itu saudara Kristus Yesus. Menunggu waktu Tuhan itu akan lebih baik dibandingkan dengan memaksa keinginan kita sendiri, karena rancangan Tuhan selalu indah jika kita mau bersabar, saudara. Ini harus bersabar dengan waktu Tuhan ada. Kadang kita mau proses ya, tapi kita maunya cepat-cepat selesai kan ya. Tapi kita harus tahu waktunya Tuhan yang tepat, yang terbaik untuk kita, saudara Kristus Yesus. Ya. Tuhan membuat sesuatu yang indah pada waktunya, bukan berdasarkan waktu kita, melainkan berdasarkan waktunya Tuhan. Tetapi kita sadari seringkali kita tidak sabar, saudara ya, menunggu membuat rencana Tuhan lambat atau bahkan tidak tergenapi dalam kehidupan kita sekarang. Contohnya jelas. Seorang ibu mengandung janin selama 9 bulan sampai melahirkan seorang anak. Dia harus sabar, saudara ya, menunggu agar bayi yang dilahirkan sehat dan normal. Ya, jika tidak sabar, dikatakan bahwa bayi yang dilahirkan disebut prematur, saudara. Demikian juga kerohanian kita. Jika kita tidak mau sabar melewati setiap proses yang Tuhan berikan, maka kita akan disebut prematur rohani. Kita tidak siap untuk bertahan dalam tekanan dan pergumulan yang dihadapi. Tentunya kisah Abraham dan Sarah yang tidak sabar dalam menunggu janji Tuhan, kita bisa baca di Kejadian 16 ayat 2 ya. Kejadian 16 ayat 2. Mungkin bisa di Kejadian 16 ayat 2. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Sarai kepada Abraham, Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah beri hambaku itu karena Abraham mendengar perkataan Sarai. Itu saudaraku, maka tidak ada kesabaran antara Sarai dan juga Abraham. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita tidak mau bersabar menunggu waktu Tuhan, maunya memaksakan atau mempercepat, maka pada saat itulah masalah akan muncul dalam hidup kita. Jadi kita sabar ya, karena proses apapun. Jika Tuhan tidak bisa kita menyertai jatah kita, tidak pernah meninggalkan kita kan. Hidup kita dikendalikan dari Tuhan. Jadi proses dalam hidup kita harus selalu bisa untuk dapat mengikutinya. Sudah